Teknologi DNA rekombinan atau sering disebut juga rekayasa genetika ini adalah teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru. Dalam prosesnya, rekombinasi DNA dilakukan dengan enzim, yaitu enzim restriksi dan enzim ligase, yang dapat melakukan pemotongan dan penyambungan molekul DNA dengan tepat dan dapat diperkirakan. Nah, DNA rekombinan ini selanjutnya dimasukkan ke agen pembawa DNA atau disebut juga vektor. Biasanya menggunakan virus atau plasmid bakteri. Adanya penyisipan molekul DNA ini memungkinkan terjadinya integrasi dan mengalami perbanyakan dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inangnya. Teknologi DNA rekombinan diketahui dapat dimanfaatkan untuk membantu memproduksi hormon insulin bagi penderita penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit di mana tubuh penderita tidak dapat secara otomatis mengendalikan tingkat glukosa dalam darah. Hal ini karena penderita diabetes tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, sehingga terjadi kelebihan gula di dalam tubuhnya. Secara normal, hormon insulin dihasilkan oleh pankreas yang di dalam keadaan sehat. Pankreas secara spontan akan memproduksi insulin saat gula darah tinggi. Ketika kadar gula dalam darah tinggi, maka insulin akan membantu mengubah gula menjadi glikogen yang biasanya akan disimpan di otot, sehingga kadar gula dalam darah normal kembali. Untuk menyembuhkan penyakit ini, penderita biasanya diberikan obat berupa suntikan insulin, yang mana fungsinya untuk mengembalikan fungsi insulin di dalam tubuh yang mengalami gangguan. Sebelum era rekayasa genetika, pengobatan diabetes mellitus pada manusia memanfaatkan insulin yang diperoleh dari hewan, yaitu sapi atau babi, yang mana insulin ini dihasilkan pada pankreas sapi dan babi. Namun, cara ini mempunyai kelemahan, yaitu terbatasnya insulin yang dapat diproduksi oleh pankreas hewan yang tidak sebanding dengan insulin yang dibutuhkan oleh penderita diabetes mellitus, serta memungkinkan adanya efek samping karena insulin yang dihasilkan tidak sama persis dengan insulin manusia. Selanjutnya, mekanisme produksi insulin dengan teknologi DNA rekombinan. Pada proses pembuatan insulin ini, langkah pertama adalah mengisolasi plasmid bakteri dan untuk memproduksi insulin dapat menggunakan plasmid dari bakteri E. coli. Plasmid adalah salah satu bahan genetik bakteri yang berupa untaian DNA berbentuk lingkaran kecil. Langkah kedua, plasmid yang telah diisolasi dipotong pada segmen tertentu menggunakan enzim restriksi endonuklease. Sementara itu, DNA yang diisolasi dari sel pankreas manusia dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode insulinnya. DNA kode insulin tersebut disambungkan pada plasmid menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Hasilnya adalah kombinasi DNA kode insulin dengan plasmid bakteri yang disebut DNA rekombinan. DNA rekombinan yang terbentuk disisipkan kembali ke sel bakteri. Ketika bakteri E. coli ini berkembang biak, maka akan dihasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan. Selanjutnya, dipilih koloni bakteri mana yang mengandung DNA rekombinan yang dalam metabolismenya memproduksi hormon insulin. Dengan proses ini, akhirnya diproduksi insulin yang semakin banyak. Hasil dari rekayasa genetika untuk produksi hormon insulin yang direkombinasi pada gen bakteri ini telah banyak digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 1. Selain untuk produksi hormon insulin, teknologi DNA rekombinan telah banyak berhasil diterapkan di dunia. Salah satu contohnya pada pengembangan vaksinasi COVID-19. Vaksin merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan teknologi DNA rekombinan. Banyak sekali contoh pemanfaatan teknologi DNA rekombinan lainnya di bidang kedokteran. Di antaranya adalah pembuatan vaksin influenza dan hepatitis B, dan juga terapi gen untuk pasien dengan kelainan kromosom. Pada bidang pertanian dan juga peternakan, adanya tanaman dan hewan transgenik seperti tanaman padi transgenik, babi transgenik yang masih banyak lagi.